Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing today? Hope you are doing good. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan. Ya. Tetap semangat teman-teman semua. Mengingat memang kita masih dalam kondisi pandemik ya. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, menggunakan masker, ya, don't forget to wash your hand, jangan lupa cuci tangan. Barangkali teman-teman mau keluar, ya, mungkin baiknya kita bawa hand sanitizer. Okay, before we gonna go to discuss today's lesson, I'd love to say thanks those who already subscribed, like, and comment this channel. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah support, ya, dengan cara subscribe, ya, like, dan komen video-video yang sudah kami upload dalam channel. Terima kasih semuanya. Ya, support dari teman-teman itu adalah motivasi bagi saya untuk terus berkarya. Mudah-mudahan video pembelajaran bahasa Inggris yang sudah diupload itu bisa memberikan manfaat dan bisa terus menebar manfaat buat teman-teman semuanya. Ya. Oke, langsung saja teman-teman kita akan coba bahas salah satu bentuk grammar. We are going to discuss about one of a grammatical verb. It's namely passive voice structure. Mungkin teman-teman sudah nggak asing dong ya, dengar istilah passive voice atau boleh kita sebut dengan passive sentence. Kalimat pasif ya, betul. Kalimat pasif. Ya. There will be 3 ideas that we are going to talk about. Ya. They are what is passive voice? Yang pertama kita nanti akan coba bicara apa sih passive voice? Apa sih kalimat pasif itu gitu. Number 2, how to make a passive sentence. Bagaimana kita membuat kalimat pasif. And number 3, there will be 5 tenses that most commonly used in the passive verbs. Nanti kita akan coba belajar membuat kalimat pasif dari 5 bentuk tenses. Nah, here we go. Kita bahas satu-satu teman-teman. Nah, apa sih yang kita sebut dengan passive voice atau passive sentence? Apa sih yang kita sebut dengan kalimat pasif? Ya. Passive verb is the subject in active sentence becomes object and the object in active sentence becomes subject. Nah, kalau saya sih sederhananya mencoba untuk definisikan bentuk pasif itu adalah subjek dalam kalimat aktif menjadi objek. Nah, sementara objek dalam kalimat aktif menjadi subjek. Jadi bertukar posisi, ya, bertukar posisi. Ya. Jadi subjek di kalimat aktif jadi objek, kemudian objek di kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, kita perhatikan ini ada satu contoh sederhana teman-teman semua. Ya, we have got active and passive voices. Nah, we pay attention active voice. Kita perhatikan kalimat aktifnya dahulu. Di sini ada kalimat melody. Melody writes the article. Nah, kita sudah tahu di sini ya, mana subjeknya dan mana objeknya. Yang menjadi subjek di sini dalam kalimat aktif adalah melody, teman-teman. Dan yang menjadi objek di kalimat aktif di sini adalah artikel atau the article. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini adalah bentuk kata kerja, ya, verb one. Nah, ini kalimat ini ya dalam bentuk simple present, ya, teman-teman. Ini dalam bentuk simple present. Sekarang bagaimana kita merubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif? Now, how can we change this active verb into passive sentence? Nah, kita rubah ke dalam kalimat pasifnya. Ingat tadi, jadi kalimat pasif itu adalah subjek di kalimat aktif menjadi objek, objek di kalimat aktif menjadi subjek. Nah, di sini di kalimat aktifnya, ya, objeknya adalah the article. Ya, objeknya adalah the article dalam kalimat aktif. Kemudian kita rubah ke dalam pasif, maka ini kita coba letakkan di depan, teman-teman. Ya, kita posisikan di depan the article, kemudian diikuti dengan to be dan diikuti dengan verb 3. Nah, ya, generally, ya, if you're talking about passive verb, ya, the passive verb consists of to be plus verb 3.
Secara umum, ya, rumus dari passive form itu atau passive sentence ya, kalimat pasif itu ya terdiri dari to be plus verb 3, teman-teman. Ya, itu secara umumnya. Nanti kita akan coba bahas ya dan latihan 5 bentuk tenses ya beserta bagaimana formasinya ya untuk membuat kalimat pasif ya, menggunakan 5 bentuk tenses. Nah, ini adalah bentuk simple present nih contohnya nih. Ya. Jadi the article is written by Melody. Nah, melodinya kita letakkan di akhir. Ya, seperti itu ya, teman-teman, jadi subjek menjadi objek ya. Atau diletakkan di akhir kalimat dalam kalimat pasif. Artikel ditulis oleh Melody. Nah, itulah ya kalimat pasifnya. Kalau kalimat aktifnya tadi kan Melody menulis artikel. Kemudian kita rubah ke pasifnya, artikel ditulis oleh Melody. Ya, the article is written by Melody. Nah, we've got a questions. Why do we have to use to be is here? Kenapa kita gunakan to be is di sini? Nah, jawabannya adalah kita perhatikan di sini ada subjek, ya, ada subjek di sini. Nah, ini subjeknya ya dalam bentuk singular. Nah, lain hal kalau subjeknya plural, teman-teman. Lebih dari satu. Nah, kalau boleh kita sebutkan, misal the articles, gitu. Nah, itu kan plural tuh, ya, subjeknya. Maka to be-nya bukan is. Ya, kita gunakan to be are. Kenapa? Karena subjeknya plural. Ya, tadi ya kalau case-nya, ya, kalau apa namanya, subjeknya dalam bentuk plural, menggunakan additional s kan ya. Ya, the articles are. Nah, karena di sini di apa namanya dalam contohnya ya subjeknya bentuk singular, maka to be yang tepat kita gunakan adalah is, gitu ya teman-teman. Dan diikuti dengan verb 3. Nah, ini adalah verb 3 teman-teman. Ya, ini termasuk salah satu dari irregular verbs. Kata kerja tidak beraturan ya teman-teman semua. Baik, nah ini ya contoh sederhana ya, dari kalimat pasif bentuk simple present. Nah, ini adalah general patterns, rumusan secara umum atau formasi umum dari kalimat pasif, teman-teman. Nah, rumusnya gimana sih gitu ya? Nah, ini rumusnya ya. Diawali dulu dengan subjek, teman-teman. Kemudian diikuti dengan to be, ya. To be itu bisa present, bisa past. Ya, tergantung pada penggunaan tensesnya, teman-teman ya. Nah, bisa present atau past. Nah, kalau present to be-nya is, am, are. Kalau past itu ada dua ya, was dan were. Diikuti dengan verb 3 atau verb participle. Kemudian by object or agent. Dan diikuti dengan complement. Nah, ini kita perhatikan ada satu contoh lagi, teman-teman. Dalam bentuk pasif nih ya, teman-teman. English book was bought by Irfan yesterday. Nah, ini perhatikan. Kita gunakan to be was karena dia apa namanya, ada keterangan waktu past verb ya, past time ya, ada keterangan waktu lampau di sini ya. English book was bought by Irfan yesterday. Ini yesterday ya. Ini adalah salah satu adverb of time in the past dalam apa namanya bentuk lampau. Karena itu kita harus gunakan to be was di sini, teman-teman. Bahasa Inggris dibeli oleh Irfan kemarin. Buku bahasa Inggris, sorry. Buku bahasa Inggris dibeli oleh Irfan kemarin. Ya, gitu. Kita gunakan to be past dan diikuti dengan verb 3. Nah, ini lagi-lagi kita gunakan irregular verbs, teman-teman. Kata kerja tidak beraturan, ya. Dan diikuti dengan by Irfan atau by object or agent dan diikuti dengan complement ya, adverb of time yesterday. Bagaimana nih kita coba rubah kalimat pasif ini menjadi kalimat aktif? Gampang banget ya, teman-teman. Nah, ini kita sudah tahu dong mana subjek, mana objeknya kan? Nah, ini kan subjeknya dalam kalimat pasif ya. Nah, ini tentu adalah objeknya dalam kalimat pasif. Sekarang kita rubah ke dalam aktif. Maka yang ini kita dahulukan di depan, betul ya? Irfan, gitu kan? Bought English book
yesterday. Nah, itu ya, kita rubah ke dalam kalimat aktifnya. Jadi seperti itu ya. Irfan bought English book yesterday. Jadi Irfan membeli atau sudah membeli buku bahasa Inggris kemarin. Gitu ya, teman-teman. Cukup mudah ya untuk membuat kalimat pasif ya. Nah, yang penting teman-teman perlu diingat bahwa secara umum ya formasi atau rumus dari kalimat pasif itu terdiri dari to be plus verb 3. Nah, itu ya yang perlu diingat. Baik, teman-teman kita coba latihan menggunakan 5 bentuk tenses ya dalam kalimat pasif. Nah, yang pertama, coba kita gunakan simple present tense. Nah, ini rumusnya nih teman-teman. Ini rumusnya secara umum ya, dalam kalimat positif ya. Subject, am, is, are, past participle. Ya. Oke, kita coba buat kalimat aktifnya dulu ya teman-teman, agar mudah kita membuat kalimat pasifnya. Nah, ini ya. Ya, to make you easier ya, to design or to have a passive verb, ya, you had better know an active verbs. Jadi baiknya kita coba tahu dulu nih kalimat aktifnya bagaimana, baru kita bikin kalimat pasif gitu loh. Nah, ini kita coba lihat kalimat aktifnya. Peter repairs cars at garage. Ya, Peter repairs cars at the garage. Peter di sini kedudukan sebagai subjek dan cars sebagai objek. Nah, di tengah-tengah ini adalah verb one ya, teman-teman. Ini adalah complement, kan? Pelengkap ya. Boleh dipakai, boleh juga tidak, silahkan. Ya. Nah, sekarang kita rubah ke dalam kalimat pasifnya ya. Kita dahulukan ya. Cars ini sebagai objek di depan ya dalam kalimat pasif. Cars are repaired at the garage by Peter. Nah, ini kenapa kita gunakan to be? Karena subjeknya bentuk plural ya, teman-teman. Nah, kecuali dia tidak menggunakan s, ya dia singular, maka kita gunakan to be is. Nah, sementara di sini kan apa namanya subjeknya dalam bentuk plural. Nah, itu kita harus gunakan to be or di sini ya, teman-teman. Dan diikuti dengan verb 3. Gitu ya. Jadi to be plus verb 3 ya. Mudah sekali teman-teman membuat kalimat pasif dalam tensi simple present tense ya. Cars are repaired at the garage by Peter. Jadi mobil-mobil diperbaiki di garasi oleh si Peter gitu ya. Baik, kita lanjut. Bentuk yang kedua adalah present continuous tense, teman-teman. Nah, inilah rumusnya ini, teman-teman. Subject, am, is, are, being, past participle. Nah, kita lihat kalimat aktifnya. Peter is repairing my car. Ya, Peter is repairing my car. Peter sedang memperbaiki mobilku. Ini kalimat aktifnya. Sekarang kita rubah ke dalam pasif. My car is being repaired by Peter. Nah, ini ya. Ini perlu diingat teman-teman, ketika kita bicara present continuous tense dalam kalimat pasif, ya, being ini adalah bentuk auxiliaries yang memang harus kita gunakan, di mana fungsinya adalah dia uh, this verb express continuous action gitu ya. Ya, being ini adalah bentuk auxiliary yang memang digunakan untuk mengekspresikan kegiatan yang sedang berlangsung gitu ya. Karena kan kita konteksnya bicara tentang present continuous tense ya teman-teman gitu. Jadi my car is being repaired by Peter. Jadi mobilku sedang diperbaiki gitu ya. Artinya mobilku sedang diperbaiki oleh si Peter. Nah, ini kalimat pasif dalam tenses present continuous tense teman-teman. Oke, kita lanjut. Bentuk yang ketiga adalah simple past tense teman-teman. Kita perhatikan terlebih dahulu ya formasinya atau rumusnya. Subject was were past participle. Nah, ingat kalau kita bicara past tense maka to be-nya ya hanya dua, was atau were gitu ya teman-teman. Sekarang kita lihat bentuk kalimat aktifnya. Contoh, Peter repair my car. Peter repair my car. Ya, Peter sudah memperbaiki mobilku. Nah, repair ini dalam bentuk verb 2 ya, teman-teman, karena simple past tense. Sekarang kita rubah ke dalam pasifnya, teman-teman. Tadi aktifnya, sekarang kita rubah ke pasifnya. Ya, kita pindahkan di sini my car was repaired by Peter. Nah, ya, betul ya. Ini kita gunakan to be plus verb 3 ya. To be plus verb 3. Kita gunakan to be was di sini teman-teman ya, karena dia singular kan gitu ya. Kecuali my cars. Nah, ingat ya tadi di slide sebelumnya sudah saya sampaikan. Kecuali di sini plural ya. My cars, maka to be-nya were ya.
Nah, karena di sini subjeknya singular, maka to be-nya harus was di sini ya, teman-teman. Mudah ya, teman-teman. Tadi kita sudah bicara simple present ya, present continuous, past tense. Sekarang berikutnya adalah past continuous, teman-teman. Nah, past continuous ya tidak jauh berbeda dengan present continuous sih, cuman yang membedakan di sini adalah to be-nya, teman-teman. Dimana kalau past continuous to be-nya kita gunakan was atau were ya, kemudian diikuti dengan being dan past participle ya. Tentu diawali dengan subjek ya, teman-teman. Sekarang kita coba perhatikan bentuk aktifnya atau kalimat aktifnya terlebih dahulu. Peter was repairing my car when I arrived. Nah, Peter was repairing my car ya. When I arrived ini boleh ya, ini karena komplement boleh dipakai atau tidak juga silahkan. Peter was repairing my car when I arrived. Peter sedang memperbaiki mobilku ya ketika saya sampai. Kemudian kita rubah ke dalam kalimat pasif. Nah, ini hati-hati jangan hiraukan bentuk komplementnya ya. Yang paling penting kita fokus di sini ya di kalimat Peter was repairing my car. Nah, sekarang kita rubah ke dalam kalimat pasif. My car was being repaired by Peter when I arrived. Nah, mudah ya teman-teman. Ya, kita gunakan was karena dia singular subjeknya, kemudian diikuti dengan being. Ya, tidak jauh berbeda kan dengan present continuous ya. Tentu harus kita gunakan being ya, karena memang ini adalah bentuk formasi dari kalimat pasif past continuous tense ya. Nah, ini juga sama dia fungsinya untuk mengekspresikan bentuk kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan ya. Jadi my car was being repaired by Peter. Mobil saya sedang diperbaiki ya, sedang diperbaiki by Peter when I arrived. Tadi gitu. Berarti mungkin sudah karena kita konteksnya bicara mengenai past continuous tense gitu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah present perfect tense, teman-teman. Nah, kalau present perfect tense ya, nih teman-teman jangan lupa kita gunakan auxiliary verbs have dan has. Nah, kemudian cirinya kalau dalam kalimat pasif present perfect tense ini ya, atau tenses present perfect tense, dia identik menggunakan been, teman-teman. Ya, kita identik menggunakan been gitu ya. Nah, ini juga sama fungsinya untuk mengekspresikan satu kegiatan yang telah dikerjakan atau sudah dikerjakan gitu ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan kalimat pasifnya. Peter has repaired my car. Nah, ini kalimat pasifnya, teman-teman. Peter telah memperbaiki mobil saya, kata gitu ya. Sekarang kita rubah kalimat pasifnya. Nah, kita dahulukan my car atau kita simpan my car di depan. My car has been. Nah, gitu ya. Jadi my car has been repaired ya, by Peter. Jadi, mobil saya telah diperbaiki oleh Peter gitu ya. Nah, ini mudah ya teman-teman. Kalau apa namanya kita membuat kalimat pasif dalam bentuk tenses present perfect tense ya. Yang penting teman-teman jangan lupa kita gunakan auxiliary verbs dan diikuti dengan been dan diikuti juga dengan verb 3 ya untuk present perfect tense ya. Subjek have atau has di sini ya. Nah, ini kan karena subjeknya singular maka kita gunakan has, teman-teman. Ya, kecuali kalau subjeknya dia plural, my cars, maka kita gunakan have di sini, teman-teman ya. Nah, ini karena singular kita gunakan has ya. My car has been repaired by Peter. Nah, inilah bentuk kalimat pasif dari tenses present perfect tense. Gampang ya, teman-teman gitu ya. Kita apa namanya? Sudah latihan tadi bagaimana caranya membuat bentuk kalimat pasif dari 5 bentuk tenses yang tadi sudah kita diskusikan ya. Tadi sudah ada simple present, ya past tense, present continuous tense, ya present perfect tense dan past continuous tense. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video pembelajaran bahasa Inggris ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya. Tetap semangat, jaga kesehatan teman-teman, dan please ya like, comment, and subscribe video-video yang kami sudah upload ya di channel Imam Fauzi 45 karena support dari teman-teman semua dengan cara klik like and subscribe bisa membuat kami terus termotivasi ya dalam berkarya dan mudah-mudahan video yang kami upload bisa memberikan atau bisa menebar manfaat buat teman-teman semuanya yang ingin mengasah kemampuan bahasa Inggris ya. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kurang lebihnya ya. Thank you very much for your attention. See you again in the next video lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.